adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam. Pengakuan dan pengukuran awal. Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat menerima aset zakat. Kas diukur sebesar nilai nominal, sedangkan aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Jika tidak ada harga pasar yang wajar, aset non-kas hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Pengukuran selanjutnya. Aset zakat non-kas seperti surat berharga syariah atau logam mulia diukur kembali pada nilai wajar, dan perubahan nilai diakui dalam dana zakat. Jika aset zakat hilang atau rusak, jika tanpa kelalaian amil, diakui dalam dana zakat. Jika karena kelalaian amil, diakui dalam dana amil. Penghentian dan pengakuan. Jika aset non-kas dijual untuk disalurkan, selisih antara kas diterima dan nilai tercatat diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. Penyaluran zakat diakui sebagai beban dalam dana zakat saat diterima oleh mustahik, baik langsung maupun melalui entitas lain. Zakat dalam bentuk aset kelolaan seperti sekolah atau rumah sakit, jika dikelola oleh pihak lain, maka diakui sebesar jumlah tercatat aset. Sedangkan, jika masih dikendalikan oleh amil, maka diakui sebagai penyusutan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian. Aset untuk zakat disajikan menjadi dana zakat dan dana amil. Piutang penyaluran zakat dan aset kelolaan disajikan sebagai pos tersendiri di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengungkapan. Bagian amil atas zakat meliputi jumlah, persentase, penentukan, dan perubahannya. Kemudian, penerimaan aset yang tidak diakui seperti bunga bank, beserta kebijakan dan jumlahnya. Terakhir, rincian aset zakat pada akhir periode. Definisi infak. Infak adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Karakteristik infak. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan harta untuk tujuan kebaikan. Pengakuan dan pengukuran awal. Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan saat aset diterima diukur pada nilai nominal jika kas dan nilai wajar jika aset non-kas. Jika nilai wajar aset non-kas tidak dapat ditentukan karena tidak ada harga pasar yang wajar, maka penerimaan tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penerimaan infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola diakui sebagai penghasilan pada dana amil jika amil sebagai penerima manfaat dan dana infak dan sedekah jika pihak lain sebagai penerima manfaat. Diskon atau potongan harga yang secara eksplisit dinyatakan sebagai sedekah diakui sebagai penghasilan dalam dana amil jika amil sebagai penerima manfaat dan dana infak dan sedekah jika pihak lain sebagai penerima manfaat. Sedekah jasa. Entitas amil dapat menerima jasa tanpa biaya dari pihak lain. Manfaat ini diakui sebagai sedekah jasa jika ada pernyataan eksplisit bahwa jasa tersebut merupakan sedekah dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal dengan input yang dapat diobservasi. Penerimaan sedekah jasa diakui sebagai penghasilan pada dana infak dan sedekah jika pihak lain memperoleh manfaat, atau dana amil jika amil memperoleh manfaat. Pengukuran dilakukan pada nilai wajar. Jika sedekah jasa terkait perolehan aset tidak lancar, diakui dalam dana infak dan sedekah jika berupa aset kelolaan, dan diakui dalam dana amil jika berupa aset tetap atau aset tak berwujud. Pengukuran selanjutnya. Aset infak dan sedekah berupa aset keuangan seperti surat berharga syariah atau aset komoditas seperti logam mulia yang nilainya berfluktuasi diukur pada nilai wajar dan perubahan nilainya diakui dalam dana infak dan sedekah. Jika aset infak dan sedekah hilang atau rusak hingga tidak layak disalurkan, maka kerugiannya diakui dalam
dana infak dan sedekah jika bukan karena kelalaian amil, atau dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Definisi sedekah. Sedekah adalah harta di luar zakat atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Karakteristik sedekah. Sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya. Tidak ada syarat nisab dan genap setahun atau haul, dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan, seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat atas aset. Penghentian pengakuan. Selisih penjualan aset diakui sebagai laba atau rugi, dan penyaluran diakui saat diterima penerima manfaat, dan aset kelolaan diberikan sesuai nilai atau penyusutan, dan fard al-hasan diakui saat dihapuskan. Penyajian dan pengungkapan. Entitas amil harus menyajikan yaitu aset neto dari pengelolaan infak dan sedekah yang dipisahkan menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil. Piutang penyaluran al-qard al-hasan dan aset kelolaan sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Entitas amil mengungkapkan bagian amil, jenis dan penerimaan infak dan sedekah, kebijakan penyaluran, aset kelolaan, al-qard al-hasan, investasi, dan sedekah jasa beserta rinciannya. Penerapan dilakukan secara prospektif, dampak dicatat di dana awal, laporan sebelumnya disajikan kembali, tanpa laporan posisi ketiga. Selanjutnya masuk pada materi sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atas beberapa yang di bawah ini. Yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu. Atau yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk akuntansi penerbit pada pengakuan dan pengukuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh diakui saat entitas terikat dengan ketentuan penerbitan sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premium, diskonto, dan biaya transaksi. Pengakuan awal dilakukan saat sukuk ijaroh diterbitkan. Selisih nilai tercatat dan nominal diamortisasi secara garis lurus selama masuk sukuk. Beban ijaroh diakui saat terutang. Amortisasi tidak dianggap sebagai beban ijaroh, melainkan beban penerbitan sukuk ijaroh. Kemudian yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui saat entitas terikat dengan ketentuan penerbitan sebesar nilai nominal dan biaya transaksi dicatat terpisah. Pengakuan awal dilakukan saat sukuk mudharabah diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama masa sukuk. Amortisasi dicatat sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil untuk pemilik sukuk diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Selanjutnya, pada penyajian, sukuk ijaroh disajikan sesuai klasifikasi liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Sukuk ijaroh disajikan secara neto setelah memperhitungkan premium, diskonto, dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirka temporer. Jika entitas menyajikan dana syirka temporer terpisah dari liabilitas dan ekuitas, maka sukuk mudharabah disajikan di bagian itu. Jika tidak, sukuk mudharabah disajikan sebagai liabilitas terpisah dari liabilitas lain. Biaya transaksi penerbitan sukuk mudharabah dicatat sebagai aset tangguhan, kemudian diamortisasi melawan dana sukuk mudharabah. Kemudian masuk pada pengungkapan. Untuk sukuk ijaroh, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijaroh termasuk ringkasan akad syarat yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, persyaratan penting lain.
Kemudian penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah termasuk jenis dan umur ekonomisnya. Kemudian untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan persyaratan utama penerbitan termasuk ringkasan akad, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip dan dasar bagi hasil, nisbah bagi hasil, jangka waktu dan syarat penting lain. Penjelasan aktivitas yang mendasari jenis dan usaha pihak pengelola jika ada informasi lain yang relevan. Baik, selanjutnya PSAK 410 akuntansi suku pada bagian akuntansi investor. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana investor mengakui dan mengukur investasi pada suku sesuai PSAK 410 yang dimana fokusnya adalah pada suku ijarah dan suku mudharabah. Kedua jenis ini merupakan instrumen penting dalam keuangan syariah. Pada pengakuan awal investasi suku, ada beberapa hal yang harus diukur, dinilai, dan diakui. Yang pertama, diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar. Yang kedua, nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi. Yang ketiga, diakui pada tanggal perdagangan atau penyelesaian. Jadi, pada saat pertama kali membeli suku, investor mencatat investasinya berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dan pengakuan bisa dilakukan di tanggal perdagangan atau saat transaksi selesai, tergantung kebijakan entitas. Berikutnya, klasifikasi investasi. Klasifikasi sebelum pengakuan awal terdapat 3 kategori utama. Yang pertama, diukur pada biaya perolehan. Yang kedua, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, berikutnya investasi pada biaya perolehan. Nah, kriteria yang diukur pada biaya perolehan ada 3. Yang pertama, dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual. Yang kedua, ada jadwal pembayaran pokok dan hasil. Yang ketiga, berdasarkan model usaha entitas. Selanjutnya, investasi pada nilai wajar atau yang bisa kita sebut dengan OCI. Di OCI terdapat kriteria nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, dimiliki untuk memperoleh arus kas dan menjual suku. Yang kedua, ada jadwal pembayaran pokok dan hasil. Selanjutnya, setelah pengakuan awal dan penentuan nilai wajar. Pada perlakuan setelah pengakuan awal, terdapat biaya perolehan kaji amortisasi selama jangka waktu suku, terdapat OCI amortisasi plus perubahan nilai wajar diakui di OCI, dan laba rugi perubahan nilai wajar langsung ke laba rugi. Dan untuk penentuan nilai wajar, yang pertama ada harga kuotasian di pasar aktif, dan yang kedua input observable lain, atau jika tidak tersedia, entitas dapat menggunakan pendekatan lain yang dapat diobservasi. Selanjutnya, penurunan nilai dan penyajian dan pengungkapan. Pada penurunan nilai suku mudharabah, nilai terpulihkan diukur. Jika lebih rendah, rugi penurunan nilai, dan suku ijarah diatur oleh PSAK 413. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Pada penyajian dan pengungkapan terdapat 2, yaitu pendapatan dan amortisasi disajikan neto, dan yang kedua harus mengungkapkan klasifikasi investasi, tujuan modal usaha, nilai wajar, dan reklasifikasi dan penyebabnya. Yang terakhir, ada ketentuan transisi dan kesimpulan PSAK 410 bagi investor. Pada ketentuan transisi dan tanggal efektif, PSAK 410 sudah berlaku sejak 2012 dengan beberapa penyesuaian pada 2021 dan 2027 yang penerapannya bersifat prospektif, artinya berlaku ke depan tanpa mengubah data masa lalu. Untuk kesimpulannya, bagi investor, yang pertama ada menjamin pencatatan investasi suku transparan, yang kedua menyesuaikan dengan prinsip syariah.